Oke, tadi kita sudah sampai di soal nomor 6 ya, soal nomor 6, soal terakhir. Nah, ini agak perlu analisa, gitu, perlu analisa, jadi diperhatikan ya di sini soal nomor 6. Nah, saya ulangi lagi ya, tadi kalau kita lihat dari penjelasan gambarnya, nah, tadi kan saya bilang di sini ada 3 kondisi gitu. Kondisi yang pertama itu sesaat sebelum peluru menumbuk. Itu kita sebagai momentum awal atau P1 ya, P initial gitu. Kemudian kondisi yang kedua itu sesaat setelah peluru menumbuk. Jadi kebayang ya, peluru itu kan ditembakkan ke baloknya. Nah, berarti si peluru ini menancap dong ke balok gitu. Tetapi pada saat menancap ini, si balok ini belum bergerak gitu. Jadi eh, kondisinya itu adalah sesaat setelah peluru menumbuk. Nah, ini sebagai momentum akhir atau momentum finalnya gitu ya. Nah, untuk kondisi kedua ini si pelurunya belum bergerak dulu gitu. Belum bergerak, hanya si pelurunya itu menancap aja, menancap pada balok. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di soal ini, jika setelah menumbuk peluru tertanam pada balok kan, nah jika tinggi balok berubah sebesar 6,4 cm setelah tertembak, nah setelah tertembak, nah di sini dari soal berarti si balok ini pada saat dia tertembak peluru itu bergerak nih, mengalami bergerak ke belakang nih, yang bayangan ini ya, bergerak ke belakang ini, terjadi perubahan apa nih, tinggi ya, hanya di sini. Nah, ini kita kondisikan sebagai kondisi ketiga atau situasi yang ketiga, yaitu sesaat peluru masuk ke balok dan bergerak, menyebabkan si balok ini bergerak gitu. Jadi kebayang ya, kondisi yang ketiga itu pada saat peluru itu nancap, menimbulkan si balok ini bergerak. Nah, ini kondisi yang ketiga. Nah, pada saat si balok bergerak inilah kita gunakan hukum kekalan energi mekanik gitu, energi mekanik. Gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Jadi kondisi 1 dan 2 tadi itu menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian pada saat si baloknya bergerak itu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik gitu. Oke. Paham ya sampai di sini untuk kondisi dari kasusnya gitu. Oke, kita tuliskan dulu seperti biasa diketahui dari soalnya. Di sini massa balok itu kita tuliskan sebagai M besar, masanya 5,4 kg. Kemudian massa peluru M kecil ya, 10 gram. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan internasional. Jadi kilogram ya, satuan SI, satuan internasional dari massa. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian hanya tadi kan karena si baloknya itu bergerak, jadi bergerak pindah posisi gitu. Hanya 6,4 cm. Ini kita konversi juga ke dalam satuan meter. Jadi 6,4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan awalnya. Kecepatan awal peluru ya, atau di soal ini kecepatan peluru sebelum tumbukan. Jadi kecepatan awal atau kecepatan initial. Ini kita simbolkan sebagai VI. Itu berapa? Oke. Oke, coba kita selesaikan soal nomor 6 ini tadi. Nah, tadi kan di awal saya bilang, untuk penyelesaian soal nomor 6 ini, kita split jadi 2 gitu. Yang pertama, menggunakan hukum kekalan momentum, dan yang kedua juga melibatkan hukum kekalan energi mekanik gitu. Tadi udah saya jelaskan ya 3 kondisi tadi. Untuk kondisi 1 dan 2 itu hukum kekalan momentum ya. Momentum awal dan momentum akhir. Berarti di sini berlaku hukum kekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhirnya. Nah, berarti di sini momentum kan massa dikali kecepatan ya. Kecepatan berarti di sini untuk yang awalnya, kan yang kondisi awal itu kan
sesaat sebelum peluru menumbuk. Jadi hanya massa peluru dan kecepatan pelurunya. Kemudian untuk momentum akhirnya atau momentum finalnya itu saat peluru itu sesaat setelah peluru itu menumbuk. Berarti si peluru ini udah menancap di baloknya. Nah, berarti di sini massanya itu dari massa peluru dan juga massa baloknya dikali kecepatan finalnya. Oke. Kemudian di sini kan tujuan dari soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah kecepatan dari pelurunya sebelum menumbuk atau V inisialnya ya. Berarti dari sini VI sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikali kecepatan finalnya, kecepatan akhirnya nih. Kecepatan akhir dari peluru setelah menumbuk balok. Nah, ini kan belum diketahui si VF-nya ini, kecepatan finalnya. Nah, ini perlu kita cari dengan apa? Menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu. Jadi di sini berlaku hukum kekalan energi mekanik saat balok berubah ketinggiannya. Gitu. Nah, karena hukum kekalan energi mekanik berarti energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Satu ini awal ya, dua akhir. Nah, kita uraikan. Energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Oke. Kalau sudah, kita uraikan lagi energi kinetik dan energi potensialnya. Energi kinetik awal berarti di sini kan energi kinetik kita tahu ya, setengah dikali massa dikali kecepatan. Nah, di sini sistemnya itu ada peluru dan balok. Berarti di sini massanya massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatan finalnya kuadrat ditambah energi potensial itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Berarti di sini massanya juga sama, massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H sama dengan, nah kita lihat yang akhirnya ya. Kemudian energi kinetik akhir setengah dikali massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatannya kuadrat gitu. Kemudian untuk energi potensialnya sama, massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H. Nah, oke. Sekarang kita lihat untuk energi potensial yang awal. Nah, karena di posisi awal itu hanya kan 0. Berarti di sini kita masukkan hanya itu 0 untuk posisi awalnya. Nah, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Gitu. Kemudian kita lihat untuk yang posisi akhir ya. Posisi akhir, energi kinetik akhir. Nah, posisi benda, kalau dia udah di akhir, itu kan nggak punya kecepatan. Makanya di sini V akhirnya atau V2-nya untuk energi kinetik yang kedua itu 0 nilainya V-nya. Nah, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sekarang persamaan yang kita punya tinggal setengah dikali M, massa peluru ditambah massa balok dikali VF kuadrat sama dengan ini massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H. Oke, yang kita cari itu kan kecepatan finalnya, si ini, VF kuadrat ini. Berarti di sini VF kuadrat sama dengan 2 ya, kali silang ya. Jadi 2 dikali massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H per massa peluru ditambah massa baloknya. Oke, ini sama-sama ada ini ya, penyebut dan pembilangnya sama, massa peluru dan tambah massa balok. Jadi bisa coret habis dibagi tinggal 2GH. Nah, ini karena kuadrat berarti VF sama dengan akar dari 2GH. Nah, ini kecepatan finalnya sebesar akar 2GH. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, yang hukum kekalan momentum. Gitu. Oke, kalau kita slide ya, ke selanjutnya. Nah, ini saya tulis lagi, kan VI sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi M, massa peluru. Dikali VF-nya. VF-nya tadi kita tahu ya, akar 2GH. Gitu. Oke, kalau sudah, tinggal kita masukkan aja nilai masing-masing komponennya. Massa peluru 10 kali 10 pangkat minus 3 kg, massa baloknya 5,4 kg, kemudian percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per second kuadrat, dan ketinggiannya ini kan diketahui di soal 6,4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, di sini kita operasikan aja seperti biasa ya, yang akarnya dulu ya.
2 kali 10 kali 6,4 itu 12,8 kali 10 pangkat minus 1 ya, meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian, oh ya hati-hati ya, karena ini kan saya tulisnya menggunakan notasi ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya mau dijumlahkan dengan yang biasa 5,4 kita uraikan dulu. Jadi 0,01 ditambah 5,4. Biar bisa dihitung ya. Jadi nggak bisa langsung 10 ditambah 5,4. Itu dapatlah di sini 5,41 kilogram. Oke, kemudian ini 12,8 kali 10 pangkat minus 1 itu kan sama dengan 1,28. Nah, akar dari 1,28 itu 1,13. Oke, gitu. Di sini 5,41 kita bagi dengan 0,01 sebesar 541. Di sini 541 dikali 1,13 dapatlah kecepatan awalnya si peluru sebelum menumbuk itu sebesar 612 meter per detik gitu. Oke, jangan lupa ya dituliskan satuannya gitu. Jadi kan di sini ada massa sama kecepatan nih. Terus di akhirnya satuannya meter per detik ini dari mana? Jadi kita tuliskan aja, kita biasain gitu ya. Tuliskan juga satuannya, masakan kilogram. Kemudian di sini percepatan gravitasinya meter per second kuadrat gitu, ketinggiannya meter. Nah, biar dapat nih urutannya. Oh, akhirnya dapatnya meter per detik tuh dari mana? Dari perhitungan ini juga gitu. Biar dapat apa ya, feelingnya, intuisinya, biar lebih paham lagi sih sebenarnya. Rumus ini tuh dari mana gitu. Oh, dari urutan perhitungannya nih kayak gini gitu. Hasilnya akhirnya dapatlah ini nih satuannya yang kita gunakan. Selain kita hafal ya, hafal di luar kepala, kalau kecepatan itu kan meter per detik, percepatan meter per second kuadrat, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, mungkin itu untuk soal nomor 6. Sampai di sini bisa ya untuk soal nomor 6. Gimana, ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 6? Bisa atau masih ada yang bingung? Bisa, Kak. Bisa, Oke, Kak. oke. Bisa ya, jadi dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kenapa kita ada dua ya, pengumpulan momentum dan juga pengumpulan energi mekanik. Jadi kalau misalnya tadi ketinggalan nyatetnya, bisa dilihat lagi di rekaman videonya, video tutorial. Jadi setelah kelas, ini langsung saya upload videonya gitu, biar bisa belajar lagi dari videonya kalau misalnya ketinggalan nyatetnya gitu. Atau mungkin terkendala jaringan ya, suara saya mungkin putus-putus di sana, jadi kurang jelas gitu, kakak ini ngomong apa sih gitu. Jadi bisa lihat lagi di rekaman videonya gitu. Oke, mungkin itu. Oh ya, eh, setelah kelas seperti biasa ya, bagi yang hadir, silahkan mengisi presensi kehadiran, gitu disiapkan catatannya. Salah satu tiket untuk mengisi presensi kehadiran adalah mencatat catatan mengumpulkan catatannya gitu. Jadi kan saya kasih waktu gitu sampai malam ya terakhir. Kalau mungkin ada yang belum bisa sempat nyelesain di langsung ngumpul kan masih ada waktu panjang gitu. Jadi disiapin lagi catatannya, silakan diisi presensi kehadirannya biar saya tuliskan, biar saya rekap gitu untuk kehadiran kelas tutorial. Gitu sih. Oke. Ya, mungkin itu dulu. Seperti biasa, sebelum kita tutup ya, kita dokumentasi sebentar untuk berita acara pelaksanaan tutorial. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Sebentar. Kayak yang lain gimana? Masih ada di sana nggak? Silakan dinyalakan dulu kameranya.
Ini slide yang kedua masih banyak banget yang belum nyalain kamera. Ini masih ada di sana atau udah ditinggal nih? Oke, di sini ada 2 slide ya, jadi nanti ada 2 kali pengambilan gambar, jadi siap-siap aja semuanya kan. Nggak tahu ada di slide berapa ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, baru ya, bagi yang baru join, silahkan nyalakan kameranya ya. Dan slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu ya untuk kelas hari ini. Sebelum ditutup, ada yang disampaikan atau cukup? Gimana? Cukup, Kak. Yang lain? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, mungkin cukup ya untuk kelas hari ini. Saya tutup demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi jangan lupa ya, silahkan bagi yang hadir kelas tutorial hari ini, silahkan mengisi kehadiran, gitu, presensi kehadirannya. Nah, jadi saya minta kejujurannya, kalau misalnya hadir ya diisi gitu, kalau nggak hadir ya nggak perlu mengisi gitu. Mungkin itu, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Pagi, Waalaikumsalam, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Enggak.